curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam program acara pembahasan yang begitu bermanfaat dari faidah-faidah sirah Khulafaur Rasyidin yang disampaikan kembali oleh Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala, langsung dari studio mini di Pondok atau Mahat Imam Syafi'i Jember. Ikhwatal Islam, semoga kajian yang bermanfaat, dan untuk kalian yang bertanya silakan di 0218236543. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama kajian di kesempatan kali ini. Dan kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mazkura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Rojan, muliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa dan pendengar TV dan radio yang ikut bergabung bersama kita pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada antum semua, serta memberikan keberkahan di dalam segala usaha dan segala kegiatan yang Anda lakukan dalam keseharian. Ungkapan salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW di hari yang penuh berkah ini, salah satu hari yang paling afdal di antara hari-hari yang dalam satu minggu, di mana hari Jumat adalah hari yang memiliki keutamaan dalam agama kita, dan kita dianjurkan oleh Rasul kita SAW di hari yang mulia ini untuk banyak mengungkapkan salawat dan salam kepada beliau SAW. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah ilmiah ya, dari pembahasan tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akhir dari kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu tentang fitnah yang menimpa beliau. Kejadian di akhir kekhalifahan beliau, di mana berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Pada akhir pertemuan kita di kesempatan yang lalu, kita telah membahas, yaitu sampai pada pengepungan rumah beliau oleh orang-orang pada demonstran dan juga para pengkudeta yang telah direncanakan oleh orang-orang yang memang bertujuan ingin merusak dan menghambat kemajuan dakwah Islam di masa pemerintahan Khalifah Rasyidin, di mana kita telah jelaskan di masa Utsman bin Affan terjadi pengembangan wilayah Islam yang besar-besaran, baik ke arah Eropa maupun ke arah Afrika, yang telah kita jelaskan, di mana mulai ditaklukkannya daerah Afrika dan banyaknya negara-negara sana yang masuk ke dalam wilayah Islam. Demikian pula sudah sampai pada daerah-daerah Asia ya, seperti Azerbaijan dan di berbagai daerah-daerah sekitar kepulauan Kubrus ya, telah kita bahas. Kemudian kita jelaskan dalam pembahasan kita terakhir bagaimana terjadinya fitnah pengepungan ini dengan berbagai isu-isu yang disebar oleh orang-orang yang ingin membuat kekacauan di tengah umat Islam saat itu. Dan kita telah menunjukkan beberapa tokohnya, di antaranya Ashtar, kemudian juga ada namanya yang kita sebut yang melakoni, yaitu seorang orang Yahudi dari Yaman bernama Abdullah bin Sabah. Dan di mana di akhir penjelasan kita melihat banyak orang-orang yang tertipu setelah mereka sampai ke Madinah, melihat bahwa kenyataan-kenyataan yang mengerikan, dan di antara mereka ada yang menyesal setelah sampai di Madinah karena mereka melihat apa yang informasi kepada mereka sangat jauh dari kenyataan yang mereka saksikan di kota Madinah. Baik, sebenarnya kita jelaskan kesejahteraan yang luar biasa juga memotivasi manusia, melupakan manusia tentang kehidupan akhirat, sehingga banyak orang berlomba-lomba dalam kehidupan dunia karena begitu luasnya kekuasaan Islam, sehingga banyak sekali penghasilan negara ya yang berlimpah-limpah, sehingga masyarakat di masa Utsman bin Affan melalui kesejahteraan yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan pembahasan, yaitu akhir yang kita bahas adalah ketika para pengepung
para demonstran dan para kudeta yang datang dari penjuru-penjuru daerah Kufa, Basra, Mesir. Ya, mereka datang dari 3 daerah ini keutamanya, tapi tidak ada yang dari daerah Syam, karena daerah Syam ada di bawah kekuasaan Muawiyah. Ya, dan yang melakukan ini adalah itu 2 wilayah yang terbesar, terutama adalah daerah orang-orang datang dari Mesir dan juga wilayah-wilayah yang dari Kufa dan Basrah atau daerah Baghdad atau Iran sekarang ini. Di antara para penulis sejarah mengomentari sebetulnya banyak sekali hal-hal yang melatar belakangi terjadi hal itu. Ada kecemburuan sosial dan jauhnya mereka dari para ulama, karena kebanyakan para ulama Muhajirin Ansar banyak tinggal di daerah Syam, ya, dan sedikit di antara mereka yang berada di daerah Mesir dan juga Kufa. Bahkan daerah Kufa sebenarnya telah kita jelaskan adalah sumber terjadi fitnah, berbagai fitnah, dan sekian kali terjadi kegoncang-goncang di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mereka mencoba melakukan berbagai upaya-upaya membuat khalifah seperti Khalifah Umar bin Khattab juga jengkel, marah kepada mereka ketika mereka memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tuduhan-tuduhan yang mengada-ngada. Baik, kita akan lanjutkan, yaitu tentang hari-hari terakhir dari pengepungan dan pembunuhan Utsman bin Affan oleh para demonstran dan para penggudeta yang telah berencana untuk membunuh khalifah datang di daerah mereka. Dan ini suatu tipu daya yang telah kita lihat bagaimana skenario-nya. Mereka membuat berbagai semacam tipu daya, ya, di mana kita telah jelaskan ketika para sahabat telah menjelaskan kepada mereka bahwa sahabat akan berkomunikasi dengan Utsman, akan memperbaiki kondisi, dan mereka sudah berjalan pulang ke daerah masing-masing, yaitu daerah masyarakat datang dari Kufa dan Basra, dan demikian pula daerah Mesir. Satu hal yang mengerikan dan mengejutkan adalah kenapa mereka bisa kompak kembali ke Madinah, ya, dengan alasan yang tadi yang telah kita jelaskan, ketika ada seseorang pura-pura membawa surat untuk pemimpin Amir Mesir waktu itu. Dan kemudian dia ditangkap, kemudian surat itu mereka laporkan pada para sahabat. Ya, sebetulnya surat itu adalah surat palsu yang mereka buat atas nama Utsman ketika dikonfirmasi oleh para sahabat kepada Utsman bahwa dia tidak pernah menulis surat tersebut. Dan sebagian ahli sejarah juga menjelaskan bahwa pesuruh yang kuda ataupun yang disebut dengan budak Utsman itu memang sudah bekerja sama dengan para aktor-aktor fitnah saat itu, sehingga dia pura-pura membuat itu. Satu hal yang mengerikan ketika Ali mengomentari adalah, kenapa kalian sekarang, kalau memang ahli Mesir mendapati surat ini, kenapa bisa kalian orang ahli Kufa yang juga sudah berjalan sekian puluh kilometer beranjak, kenapa kok bisa kalian kompak datang ke Madinah? Siapa memberitahu kalian? Maka Ali bin Abi Thalib telah mengatakan bahwa ini adalah suatu perkara yang telah kalian rencanakan, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti mereka mengutus, ya, para aktor ini tidak menginginkan orang-orang kaum muslimin kembali ke daerahnya, tetap ingin melanjutkan rencana mereka, sehingga membuat makar taktik yang baru dengan membuat dusta. Ya, di antara mereka juga membuat surat-surat atas nama sahabat seperti Aisyah anha. Ya, ada juga mengatakan namakan sahabat-sahabat yang lainnya demi untuk kembali memprovokasi orang yang sudah berangkat pulang ke Mesir dan juga ke Basra. Nah, ini kejadian yang terjadi. Akhirnya Ali sudah melihat ini, membaca kejadian ini, berarti mereka sudah merancang, ya, ada orang yang dikirim untuk mengembalikan orang-orang datang dari Mesir, dan ada orang yang dikirim untuk mengembalikan orang-orang yang mau pulang dari ahli Kufa. Nah, ini sudah kita bahas. Berikutnya, ini pengepungan yang terakhir, ya, di mana terjadi bentrok antara sahabat yang menjaga rumah Khalifah Utsman bin Affan dengan para demonstran saat itu. Ya, waqtahma mutamaridun dar Amirul Mukminin min duril muhita biha, di mana para demonstran ini, ya, para kudetawan ini, mereka berusaha memasuki rumah Utsman melalui rumah-rumah pintu yang lain, ya, sampai mereka masuk ke rumah Utsman, hatta mal udara Utsman. Mereka masuk ke rumah Utsman, ya, setelah mereka masuk melalui rumah namanya Amru bin Hazm. Amru bin Hazm. Kemudian dilihat juga bahwa mereka kelihatannya tidak berani juga untuk membunuh khalifah secara langsung, karena mereka takut, ya,
maka ada seseorang fantadabu rajulan liyaqtulahu, seseorang diusulkan untuk membunuhnya. Lalu masuk menemui Utsman, ya, ikhla'ha wa nad'uka, maksudnya tanggalkanlah jabatanmu sebagai khalifah. Artinya mengundurkan, silakan kamu mengundurkan diri dari kekhalifahan, kami akan biarkan kamu, maksudnya kami tidak akan membunuh kamu, kata orang ini. Lalu Utsman menjawab, "Oi hak, celakalah engkau, wallahi ma kasyaftum ra'atan fi jahiliyatin wala Islam." Aku tidak pernah melakukan dosa-dosa, yaitu memandang kepada wanita yang bukan mahram di jahiliyah maupun Islam. Ya, aku tidak pernah melakukan maksiat. Apa alasan kalian untuk melakukan hal ini? Kata beliau, wala taghannaitu wala tamannaitu. Aku juga tidak pernah melakukan perbuatan berbentuk ghannaitu, artinya aku tidak pernah juga bernyanyi, dan juga itu maksudnya di sini membuat kemaksiatan, dan juga tidak pernah berambisi untuk meraih kekuasaan. Wala ra'tu yamini ala farji mundu bay'atu Rasulullah SAW, dan aku pun tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku semenjak aku membaiat Rasulullah SAW. Walastu khali'an qamisan kasanihi lahu. Kata beliau menjelaskan, aku tidak akan pernah membuka pakaian yang telah Allah beri kepada aku hatta yukrimallahu ahlas sa'adah, yang sampai Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang akan mendapat kebahagiaan. Wa hinu ahlas syakawa, dan hinanya orang-orang yang akan mendapat penderitaan, kata Utsman Affan. Di mana sebelum itu sudah kita jelaskan, dan Rasulullah SAW pernah memberikan pesan kepada Utsman bin Affan, ya, bahwa Allah akan memberi kamu pakaian, jangan, jika ada orang-orang munafik yang ingin menanggalkannya, maka jangan engkau tanggalkan, kata Rasulullah SAW. Falamma sami'a ar-rajul dzalikal kalam kharaja anhu wa lam yaqtulhu. Ketika Utsman berbicara kepada orang tersebut, dan orang tersebut mendengar apa jawaban Utsman, orang tersebut keluar dan tidak jadi membunuh Utsman. Ya, fasa'alahu man bil bab ma sana'ta. Jadi qala wallahi ma yunjina minnas. Lalu orang yang menjaga pintu bertanya, "Hei, apa yang telah engkau lakukan?" Ya, kepada orang yang dikirim masuk untuk membunuh Utsman tadi. Maka dia menjawab orang tadi, "Wallahi la yunjina minan nas illa qatluhu." Kata orang ini menjawab, kita tidak akan bisa menyelamatkan kita dari kepungan manusia yang sudah banyak, karena memang di antara ahli Syam juga mulai beranjak, karena mereka mendapat informasi tentang pengepungan rumah khalifah ini, beranjak juga mulai bersiap untuk berangkat ke Madinah, ya, untuk membelah khalifah. Demikian dari daerah lain, termasuk juga di sebagian dari era Mesir juga, mereka ketika melihat terjadi fitnah, ada mereka antara mereka juga ingin membeli. Nah, orang yang melakukan demonstrasi ini merasa kekhawatirkan kondisi mereka. Seandainya para pasukan-pasukan itu sampai, kaum muslimin dari berbagai daerah sampai ke Madinah, pasti mereka akan menjadi korban. Nah, ini yang mereka katakan, kita tidak akan bisa selamat dari pembunuhan manusia, nanti ada pengepungan dan segala macamnya, ya, kecuali membunuhnya. Wala yahillu lana qatlu, tetapi kita kan tidak boleh, tidak halal membunuhnya, kata orang ini menjawab, yang tadi dikirim untuk membunuh Utsman. Kemudian, wa min hadhil ijabah shariha na'lam anna mutamaridin, dari ungkapan mereka ini, kata penulis sejarah, ya, dapat dipahami bahwa mereka sebetulnya menyadari kesalahan apa yang mereka lakukan, dan mereka menyadari bahwa mereka sudah tertipu. Ya, ketika Khalifah memberikan jawaban kepada mereka, berdiskusi dengan mereka, ya, mereka melihat kesalahan mereka. Ketika Utsman menjelaskan keutamaannya, ya, dia tidak punya kesalahan apa-apa. Kenapa alasanmu mau membunuhku? Apa alasan kalian? Kata Utsman bin Affan kepada orang yang datang ke rumahnya ingin membunuhnya ini. Nah, kelihatan orang ini mundur karena dia tahu bahwa dia ini salah, alasan apa yang saya katakan. Tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk karena sudah dalam kondisi yang sangat terjepit, ya, mereka menyadari kesalahan itu, tapi mereka juga tidak mampu untuk keluar dari kumpulan yang sudah sepakat, ya, termasuk ke dalam kumpulan mereka-mereka yang sudah berencana untuk membunuh Utsman. Mereka juga menakutkan akibat mereka jika mereka tidak jadi membunuh Utsman, karena nanti mereka akan menerima hukuman atas perbuatan mereka, ya, sehingga terbukti apa tujuan dan mereka untuk melakukan kudeta di Madinah. Nah, sehingga kaum muslimin tidak akan membiarkan mereka dengan berjalan di muka bumi secara aman, maksudnya
setelah mereka nanti kalau seandainya mereka tidak melakukan membunuh Utsman, tentu manusia orang-orang kaum muslimin akan menangkap mereka, akan menjatuhkan hukum pada mereka. Nah, maka mereka sekarang berpendapat jalan satu-satunya untuk agar mereka tidak bisa dihukum, tidak ditangkap oleh orang-orang yang datang dari berbagai penjuru itu, mereka ingin melanjutkan pembunuhan Utsman saja caranya untuk kita selamat dari manusia, kata mereka. Nah, agar orang sibuk dengan mengurus masalah kondisi politik dan juga kematian Utsman bin Affan. Kemudian mereka memasukkan lagi seorang dari Bani Lais, ya, untuk membunuh khalifah, dimasukkan ke rumahnya. Kemudian telah sampai, ya, ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan melihatnya, ya, berkata orang ini kepada Utsman, lasta bisahibi, engkau bukan sahabatku, karena Nabi SAW da'alaka an tahfadha yawman kada wa kada wa lam tadhi'a, faraja rajul fa faraqal mutamaridin. Di sini ketika Utsman bin Affan melihat mereka, Utsman bin Affan menyampaikan, karena Nabi SAW mendoakanmu bahwa engkau akan terjaga pada hari ini, ya, janganlah sampai engkau menyelisihi janjian baik yang telah diberikan Rasulullah kepada engkau. Maka orang ini kembali lagi dan meninggalkan para demonstran itu. Kemudian masuk lagi orang yang ketiga dari kaum Quraisy. Ya, maka Utsman berkata padanya bahwa Rasulullah SAW memohonkan ampun untukmu pada hari ini. Falan tuqarif daman haraman. Jadi jangan sampai kamu menumpahkan darah yang haram. Faraja arjul wa faraqa ashabahu. Orang ini juga kembali. Jadi setiap orang yang datang dinasihati oleh Utsman bin Affan. Ya, akhirnya mereka mundur dan tidak jadi melakukan pembunuhan terhadap Utsman. Kemudian datang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini memberikan nasihat kepada para demonstran ini. Fa akhadha yanhahum an qatlihi. Abdullah bin Salam mengatakan, menasihatkan mereka jangan sampai melakukan pembunuhan terhadap khalifah, dan memberikan nasihat kepada mereka, wahai kaum, la tasallu sayf Allah fikum. Jangan kalian membiarkan pedang-pedang Allah nanti memenggal leher kalian. Kenapa? Wallahi la in salaltumuhu la taghmiduhu. Jika kalian mengangkat pedang, arti menggunakan pedang membunuh Utsman pada hari ini, melakukan pembunuhan pada hari ini, pedang itu tidak akan pernah lagi bisa dimasukkan ke dalam sarungnya. Artinya akan terjadi fitnah yang tidak akan bisa dikendalikan pada berikutnya jika terjadi pembunuhan terhadap khalifah pada hari ini. Ini nasihat daripada Abdullah bin Salam. Wailakum, celakalah kalian. Inna sultanakum yauma yaqumu bidurrah. Ya, sesungguhnya pemimpin kalian hari ini menegakkan kuasanya dengan hanya cambuk. Fa in qataltumuhu la yaqumu illa bisayf. Ya, jadi kalian berarti menentang yaitu cambuk dengan pedang. Ya, jika kalian membunuhnya tentu tidak akan pernah selesai kecuali dengan pedang. Wailakum, celakalah kalian, kata Abdullah bin Salam. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat-sahabat yang Madinah berusaha menenangkan kondisi, memberikan solusi, ya. Inna madinatakum mahfuzatun bil malaika. Sesungguhnya kota Madinah kalian, kata kali ini, yaitu dijaga oleh malaikat. Fa in qataltumuhu la turkannaha. Jika kalian melakukan pembunuhan, membunuh Utsman ini, sesungguhnya malaikat tidak akan lagi menjaga kota Madinah ini. Ini ungkapan dari Abdullah bin Salam. Faqalu lahu. Lalu mereka menjawab, orang-orang demonstran ini pada kudetawan ini menjawab, ya, menghina Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi. Ya benar Yahudiyah, wahai anak Yahudi, ma anta wa hadha, ini tidak ada urusanmu. Faraja anhum. Akhirnya Abdullah bin Salam meninggalkan mereka. Nah, inilah detik-detik bagaimana khalifah terbunuh Utsman bin Affan. Pada pagi hari terbunuhnya Khalifah bin Affan di rumahnya, beliau meletakkan mushaf di antara hadapannya, membaca Al-Quran. Kemudian beliau membuka pintu beliau, ya, yang telah dirusak oleh para demonstran. Kemudian beliau atafat harik al-mudafi'un, ya, dan beliau menenangkan orang-orang yang membela, anak-anak sahabat yang ikut juga menjaga pintu beliau. Wa ka'anna Utsman qad yasta'idu li amrin tahaqqaqa annahu sayaqa fi hadzal yawm. Seakan-akan Utsman sudah siap menerima risiko yang akan terjadi pada hari itu. Nah, falamma su'ila qala. Nah, ketika dia membuka pintunya yang mulai dirusak oleh para demonstran dan juga mana rumah beliau juga dikawal oleh para anak-anak sahabat, akhir beliau menasihati para pembela-pembela yang ikut membela beliau di menjaga rumah beliau untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, ketika beliau membuka pintunya itu ditanya, ada orang bertanya kepada beliau,
kenapa hal ini yang kamu lakukan? Seakan-akan engkau siap untuk dibunuh. Ya, maka Utsman bin Affan menjawab, ra'aitu Rasulullah SAW al-bariha. Aku bermimpi melihat Rasulullah SAW dalam tidurku malam tadi. Faqala li, lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Utsman, aftir indana. Wahai Utsman, mari berbuka di sisi kami. Ini adalah berarti Rasulullah SAW mengajak Utsman untuk bergabung, ya, itu maksudnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Fa asbaha radhiyallahu anhu shaiman. Maka oleh sebab itu beliau pada hari itu berpuasa. Ya, pada hari beliau terbunuh, beliau dalam keadaan berpuasa karena di malam hari beliau, ya, bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan mengajak Utsman untuk berbuka bersama Rasulullah SAW. Ya, maka itu hari terbunuhnya beliau. Dan juga diriwayatkan dari Sayyidah Nailah binti Farasa. Dia berkata, Utsman aghfa Utsman itu seakan-akan tertidur dan kemudian falamma istaqadha, kemudian setelah bangun, qala innal qauma yaqtulunani. Dia langsung mengatakan sungguhnya orang-orang ini akan membunuhku. Faqultu, lalu Sayyidah Nailah ini berkata kepada Utsman, kala ya Amirul Mukminin, tidak mungkin wahai Amirul Mukminin. Qala inni ra'aitu Rasulullah SAW. Lalu Utsman menjelaskan kepada Sayyidah Nailah binti Farasa ini, menjelaskan, ini ra'aitu Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Aku bermimpi, ya, bertemu dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, ya, radhiyallahu anhuma. Faqalu, mereka semuanya berkata kepadaku, aftir indana lailah, mari berbuka bersama kami. Ya, belum berarti Utsman bermimpi dan melihat Rasulullah SAW, juga memimpi melihat Abu Bakar, memimpi melihat Umar, semuanya menawarkan untuk berbuka bersama, ya, menawarkan Utsman untuk berbuka bersama mereka. Au qalu, atau mereka mengatakan, kata Utsman di sini, ini rawi yang mungkin syak, innaka tuftir indana lailah. Ya, engkau akan bergabung berbuka bersama kami pada hari ini. Jawaban ini seperti apa? Ini ungkapan Rasulullah SAW ketika dilihat oleh Utsman dalam mimpinya, atau ungkapan Abu Bakar dan Umar ketika dilihat dalam mimpinya pada malam hari, di pagi hari beliau terbunuh. Terbuktilah apa yang dilihat oleh Utsman dalam mimpinya, ya. Wa qad tawatara amba bi anna muslimin qad kharaju min biladihim yuridun al-hajj. Yani ini yang tadi kita jelaskan, kebanyakan kaum muslimin mulai ingin keluar melaksanakan haji, kemudian mereka selesai melaksanakan haji menuju kota Madinah untuk membela khalifah. Wa balaghatil akhbar mutamaridin. Berita datangnya para sahabat-sahabat yang berhaji dari Syam, di daerah lain, itu mereka tidak pulang ke negeri masing-masing, tapi mereka datang ke Madinah untuk membela Utsman bin Affan. Sebenarnya kita katakan pengepungan rumah Utsman ini sudah mulai dari bulan Zulqa'dah, ya, kemudian berakhir di bulan Zulhijjah, diakhiri pada hari-hari tasyrik. Nah, ini yang kita sebutkan di hari akhir di hari tasyrik. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan terbunuh pada hari tasyrik. Maka orang-orang yang melakukan kudeta dan demonstran ini mendapat berita bahwa para jamaah-jamaah haji yang datang itu menuju ke Madinah untuk membela khalifah sekarang. Maka mereka, para orang-orang yang melakukan kudeta dan demonstran di sekitar rumah Utsman bin Affan, la yukhrijana mimma waqa'na fihi ila qatl dzalika rajul. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari apa yang kita lakukan sekarang kecuali dengan terbunuhnya. Memang kita membunuh orang ini, maksudnya Utsman bin Affan. Fa yastaghilu bidzalika an-nas anna, sehingga nanti manusia akan lalai dari kita. Maksudnya lalai dari apa? Tidak bisa mencari kita, tidak menekan hukum pada kita ketika terjadi kekacauan ini. Jadi mereka ingin membuat sebuah kekacauan agar mereka lepas dari hukuman. Nah, mereka sudah kadung, karena mereka tinggalkan, kembali mereka akan ditangkap, ya, mendapatkan hukuman atas beberapa mereka. Ibnu Jarir menjelaskan, ya, tidak ada satupun solusi yang mereka harap dengannya untuk selamat. Ya, mereka tidak punya solusi lain, pilihan yang mereka lakukan, kecuali mereka hanya satu-satunya solusi yang mereka anggap adalah yang bisa menyelamatkan diri mereka dari hukuman adalah dengan membunuh khalifah. Kemudian, ya, ittajamu tamarruna fil bab. Akhirnya mereka semakin merosok ke rumah Utsman, menuju pintu rumah Utsman, dan mereka dilawan oleh Hasan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, dan Muhammad bin Talhah.
Jadi para sahabat sebenarnya telah kita jelaskan menyuruh anak-anak mereka untuk menjaga rumah khalifah. Seperti Ali menyuruh anaknya Hasan, ya, Zubair menyuruh anaknya Abdullah bin Zubair, kemudian Talha menyuruh anaknya Muhammad namanya, dan Marwan dan Sa'id bin As. Wa man kana ma'ahu min abna'i sahabat, dan anak-anak sahabat yang lainnya ikut, ya, yaitu berhadapan dengan para demonstran dan para kudatawan ini. Sampai terjadi pertempuran, ya, dari kedua kelompok ini, dan Utsman bin Affan melarang para sahabat, maksudnya anak-anak sahabat itu, untuk melakukan perlawanan kepada demonstran ini. Dan Utsman berkata mereka, antum fi hilli min nasrati. Tidak, kalian tidak boleh ikut, ya, jangan kalian aku beri kebebasan tidak membela aku, kata Utsman. Jangan lakukan hal itu. Bahkan dalam sebagian riwayat atau sebagian kitab menjelaskan bahwa Utsman malah mengatakan, jika kalian masih mengaku sebagai khalifah kalian, maka kalian tolong dengar apa yang saya katakan, kata Utsman, ya, maka tidak usah tertumpahkan darah setetes pun demi membela aku, kata Utsman. Jadi inilah kelihatan cintanya Utsman kepada kaum muslimin, cintanya kepada rakyatnya. Dia rela terbunuh, ya, daripada ada terjadinya korban dari kalangan kaum muslimin. Allah, kata Utsman, ya, walakinnahum abau an yakufu, ya, tapi mereka para anak-anak sahabat ini enggan. Fataqaddama huwa, lalu Utsman maju, dan Utsman buka pintu, ya, dan dia memegang perisai dan juga pedangnya, ya, ingin mengayuzjirahum, ingin melarang mereka ingin menghadapi menghalau para demonstran ini. Ketika orang-orang Mesir melihat Utsman demikian, adbaru wa raqibahum al-hirs khalifah fataraja'u. Orang-orang Mesir yang tadi demonstran, yang dari Mesir ini lari takut melihat Utsman muncul membawa perisai dan pedangnya. Ya, wasal hal ala dalika, kondisi masih seperti demikian. Fala sa'iruna yarja'una ala qat'i khalifah, ya, masih kondisi masih ombang-ambing. Orang yang demonstran tidak berani benar-benar langsung membunuh khalifah, ya, dan juga orang-orang yang membela Utsman juga tidak mampu untuk menghalau para demonstran itu, ya. Likilatihim awalan, karena mereka sedikit dibanding dengan para demonstran-demonstran. Sebenarnya kita katakan karena itu lagi musim haji, ya, sebagian besar para sahabat melaksanakan haji ke Mekah. Dan juga karena khalifah, ya, melarang mereka untuk maju membela khalifah. Ini diantara hal yang membuat tidak mampunya mereka menghalau pada demonstran itu. Tatkala para demonstran ini, ya, mengetahui datangnya bantuan dari Mesir dan Syam dan Irak, ini yang tidak kita sebutkan tadi, linajdatil khalifah, mereka mendapat informasi, ya, ada tentara yang datang dari Syam, pasukan datang dari Syam, dari Irak, dan untuk membela juga dari Mesir untuk membela khalifah, ya, khafas suwar al-aqibah, mereka semakin cemas dengan akibat yang akan mereka terima, risiko yang akan mereka hadapi nanti kalau seandainya pasukan itu sudah sampai ke Madinah menjaga khalifah dan mengusir para demonstran ini. Wa qalu nu'alijuhu, akhirnya mereka bersepakat qabla an taqduma al-imdad, ya, qabla an taqaddama al-imdad, kata mereka, mari kita cari solusi, lakukan sesuatu, ya, sebelum datangnya pasukan-pasukan untuk membantu membela Utsman. Nah, akhirnya karena kondisi semakin genting, sahabat-sahabat senior mulai keluar dari Madinah karena mereka takut, ya, ikut terjadi dalam fitnah ini, sesuai dengan juga perintah Utsman agar mereka tidak ikut andil melakukan perlawanan kepada demonstran tersebut, ya, karena alasan jika mereka tetap Madinah, jika terbunuhnya para demonstran ini, jika para pendemonstran membunuh khalifah, latakunanna sabiqatan khatiratan, ini adalah awal terjadinya keributan yang luar biasa. Yattakhidhuhan nas dari'atan, ini akan menjadi memancing, akan jadikan alasan oleh mereka untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi, nah, di hadapan mereka. Maka akhirnya mereka tidak mau menyaksikan itu dan tidak mau terlibat, ya. Faghadarul Madinah ba'da an taraku abna'ahum yahrusuna al-khalifah. Sahabat-sahabat senior meninggalkan kota Madinah, ya, dan menyuruh anak-anak mereka untuk menjaga khalifah. Nah, ini kemudian widafi'una anhu bi anfusihim, dan memerintahkan anak mereka untuk menjaga khalifah, ya, dengan diri mereka. Di antara sahabat yang keluar seperti Zubair yang tadi menugaskan anaknya Abdullah bin Zubair,
Kemudian dia tinggal di daerah jalan ke Mekah karena dia tidak ingin menyaksikan pembunuhan Utsman. Kemudian pergilah Sa'ad bin Abi Waqqas kepada suatu kebunnya dia sendiri, keluar dari kota Madinah, ya. Yasta'idu bidzalika 'anin nas, ya, yang ia berta'idu an bidzalika 'anin nas, tujuannya ingin menjauh dari kondisi fitnah tersebut. Wa qala la ashhad qatlahu, aku tidak mampu menyaksikan terbunuhnya Utsman, itu maksudnya. Wa khara ummu mu'minin Aisyah juga keluar dari Madinah, ya. Wa hawala an tab'ada akhaha Muhammad amma huwa fihi farafada, ya, dan juga dia berusaha untuk melarang saudaranya ikut di dalam fitnah tersebut, namun saudaranya Muhammad bin Waqqar, ya, dia menasihati saudaranya Muhammad bin Waqqar yang ikut bersama para demonstran sebetulnya, karena Muhammad bin Waqqar berada di pihak para demonstran, ya, berada pada pihak kudetawan. Akhirnya dia menasihati saudaranya Aisyah anha, menasihati, namun saudaranya ini enggan, ya, dan tidak mau pergi, ya, bersama Aisyah untuk melaksanakan haji. Berkata Ibnu Jarir, Aisyah bersiap-siap untuk keluar untuk melaksanakan haji haribatan, untuk lari dari kondisi yang sedang mencekam itu. Wa tataba'at akhaha fa'aba, dan dia mencari saudaranya dan berusaha untuk menarik saudaranya dari pasukan atau dari kelompok yang ikut berdemonstran itu. Faqala amma wallahi la in istata'ta, ini ayyahrimahumullah mimma yuhawiluna la af'alanna. In istata'tu la istata'tu ayyuharrimahumullah mimma yuhawiluna la af'alanna. Aisyah berkata, demi Allah, seandainya aku mampu untuk Allah mencegah mereka dari apa yang mereka upayakan yang sedang mereka lakukan, sungguh aku akan lakukan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar, ya, berusaha masuki rumah Utsman melalui rumah Amr bin Hazm. Dan bersama Muhammad bin Bakar ini ada 3 orang. Namanya yang pertama Kinana bin Bishr bin Itab al-Tajibi, kemudian Saudan ibnu Hamran, dan Amr al-Humq, ya, Amrin ibnu al-Humq. Pada khalu al-Utsman, ketiganya masuk ke Utsman, dan mereka mendapati Utsman sedang membaca Al-Quran surat Al-Baqarah. Kemudian Muhammad bin Bakar maju menemui Utsman, dan Muhammad bin Bakar memegang jenggotnya Utsman, ya, dan berkata kepada Utsman yang kata yang tidak sopan, akhzaqallah ya Na'sal, ya, semoga Allah mencelakakanmu wahai Na'sal. Utsman menjawab, lastu bina'salin, aku ini bukan Na'sal, ya, ini artinya ini adalah kumbang tai kalau bahasa kitanya Na'sal itu. Walakinni Abdullah wa Amirul Mu'minin, aku ini adalah hamba Allah dan pemimpin kaum muslimin. Berkata Muhammad, ma agna anka Muawiyah wa fulan wa fulan. Kemudian Muhammad bin Bakar berkata kepada Utsman, tidak akan ada bisa menjagamu, membelamu, baik Muawiyah, si fulan. Disebutlah nama-nama para pembela Utsman. Utsman berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, da'anka lihyati, tolong kamu lepaskan jenggotku, kata Utsman. Famakana abuka liyaqbida ala ma qabadta alaihi, sungguhnya ayahmu sendiri enggak berani memegang apa yang kamu pegang hari ini. Kemudian Muhammad bin Bakar berkata lagi, law ra'aka abi ta'mal hadhihi al-a'mal ankaraha alaik, ya, Muhammad bin Bakar berkata lagi kepada Utsman, seandainya, ya, ayahku melihat apa yang kamu lakukan, sungguh dia akan mengingkari perbuatanmu. Wa ma uridu bika asyada min qabdati ala lihyatik, aku tidak akan melakukan perbuatan lebih dari sekadar memegang jenggotmu. Ini perkataan Muhammad bin Abi Bakar. Lalu Utsman berkata lagi, astaghfirullah alaika wa asta'inu bihi, saya mohon pertolongan Allah untuk menghadapimu dan memohon bantuannya. Lah akhirnya Muhammad bin Bakar meninggalkan dan keluar, ya. Kemudian wa akhadhal hadiruna ya'batsuna bil khalifah. Jadi yang tadi 2 orang yang bersama Muhammad bin Bakar tadi, yaitu Kinanah bin Bishr dan Amr bin Humq, dan juga Saudan bin Hamran, ini ada 3 orang. Mereka mulai menyakiti khalifah, ya. Di antara mereka ada yang menodongnya dengan pedangnya, dan lainnya ada yang menusuk gitu, ya, dan mengganggunya dengan mengancam. Kemudian datang seseorang bimishaqisin ma'ahu, ada tombak itu, wa waja'u fi tarqwatihi, inilah kisah terbunuh Utsman, ditancapkan di
leher di sini dekat telinganya. Fasala dam ala mushaf, alal mushaf. Akhirnya darah Utsman menetes kepada Al-Qur'an, kepada mushaf. Wa bidzalika yahabuna qatlahu. Tapi mereka masih belum berani membunuhnya. Ibnu Jarir mengatakan wa rafa'a Kinanah bin Bishr masyakis kanat fi yadihi. Ini yang melakukan tombak tadi Kinanah. Wa ja'a biha fi asli uzni Utsman. Ditombak di ini, di pangkal telinga Utsman. Pemadat masyakis hatta dakhal khalqi, sampai kepada tenggorokannya. Summa alahu bi sayfi faqatalahu. Kemudian dia penggal leher Utsman dengan pedang, menggal dengan pedang. Nah, itulah akhir dari kehidupan Khalifah Utsman Affan yang dibunuh oleh 3 orang tadi. Jadi Muhammad bin Bakar tidak ikut di dalamnya karena dia sudah lari, dan tinggal 3 orang tadi, yaitu Kinanah yang secara langsung melakukan pembunuhan, dan Saudan dan Amrun bin Al-Humq. Ini nama-nama orang yang ikut dalam pembunuhan secara langsung ketika itu. Berkata Abdurrahman, sami'tu Aba Aun yaqulu. Ya, ini kisahnya. Daraba Kinanah bin Bishr jabinahu, di mana Kinanah bin Bishr ini memenggal dengan pedangnya, memukul dahi daripada Utsman dengan pedangnya yang di arah depan. Dia memukul dahi Utsman, yaitu dengan amud hadid wa kharra li jabinihi. Akhirnya dipukul ini dengan suatu besi gitu ya. Tonggak besi dipukul, ada besi itu dipukul keningnya Utsman ya. Akhirnya Utsman jatuh tersungkur. Setelah itu dipenggal lehernya oleh Saudan bin Hamran Al-Muradi. Akhirnya yang menghabisi Utsman dengan cara dengan pedangnya lehernya adalah ya, dengan setelah dia tersungkur, lalu ketika itu dilanjutkan oleh pembunuhannya oleh Saudan bin Hamran ini. Adapun Amr bin Al-Humq fawasaba ala Utsman fajalasa ala sadrihi. Nah, ini melihatkan kebencian dia. Dia duduk di atas dada Utsman ya, dan Utsman masih ada napasnya, masih belum berhenti napasnya. Bihi ramakun, ini dalam keadaan sakaratul maut itu dia mentusuk Utsman sebanyak 9 tusukan. Ya, 3 dia katakan fa amma salasa minhunna fa inni ta'antuhunna iyahu lillah. Dia katakan yang 3 adalah demi Allah, demi perjuangkan membela atas nama Allah gitu ya. Adapun 6 adalah fa inni ta'antuhunna iyahu lima kana fi sadri alaihi. Jadi aku yang 6 ini adalah untuk membalaskan dendamku pada Utsman. Jadi orang-orang yang datang itu memang punya dendam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Katsir ya, dalam riwayat Al-Ghafiqi bin Harb ya, setelah Muhammad bin Bakar datang menemui Utsman ya, memukul Utsman dengan besi di mulutnya. Ada mengatakan di mulutnya. Wa rafa'a mushaf alladhi baina yadayhi birijlihi. Ya, mendorong mushaf yang ada di pegangan Utsman dengan kakinya. Sehingga mushaf terjatuh, sumastaqara baina yadayhi Utsman ya, wasalat alaihi dima. Akhirnya Al-Quran tersebut kena darah Utsman. Summa taqaddama Saudan, kemudian maju Saudan bin Hamran dengan pedangnya. Famana'athu na'ilatun, ya, na'ilah yang tadi kita sebutkan ya, dilarang oleh seseorang budak. Faqata'a asabi'aha, akhirnya itu terpotonglah jari jemarinya karena melarang, menghambat membela Utsman. Fawallat fadaraba ajizataha biyadihi, kemudian berputar lagi dan dipukullah pinggangnya dengan tangannya oleh orang ini, dengan Saudan ini. Qala innaha lakabiratun ajizah. Kemudian dekat ini ada, kenapa ini wanita tua bangka ini ikut membela. Wa daraba Utsman faqatalahu. Dan akhirnya dialah yang membunuh Utsman, itu Saudan bin Hamran. Ini riwayat dari Ibnu Katsir. Lalu datanglah Ghulam Utsman ya. Ghulam ini adalah budak Utsman, datang membela Utsman, dibunuh juga oleh Saudan ini ya. Faqala Ghulam fadaraba Ghulam rajulun yuqalu lahu qatratan faqatalahu. Ini nama orang yang ketika datang pembantu budak Utsman ini ingin membela Utsman, akhirnya juga dia dibunuh. Wa arada al-mujrimuna hazza ra'sahu ba'da qatlihi. Ingin memotong kepalanya, ingin menginjak-injak kepalanya.
Fasahan nisa, akhirnya wanita, artinya keluarga Utsman yang ada di dalam rumah berteriak, wa darabna wujuhahunna fihinna imra'atahu na'ilah, ya, wa ummu banin wa banatihi, ya. Dan akhirnya mereka berteriak meminta tolong, ya, dan di antara mereka ada yang kena pukul dengan orang-orang yang sedang berusaha membunuh Utsman tadi. Falamra Ibnu Adis zalika qala turkuhu fatarakuhu. Ya, ada lagi namanya orang yang ikut dalam masuk ke rumah Utsman namanya Ibnu Adis, lalu dia membilang kepada orang-orang yang sedang melakukan aksi pembunuhan kepada Utsman, biarkan saja. Akhirnya mereka meninggalkannya. Wa nana munadi minal mutamaridin ya qaum yahillu lana damuhu wa la yahillu lana maluhu. Akhirnya orang-orang yang demonstrasi tadi juga setelah mereka mengatakan wahai pasukan, ya maksudnya wahai kaum, bagaimana tidak halal bagi kita, ya, apakah halal bagi kita darahnya dan tidak halal bagi kita hartanya? Jadi tujuan mereka ke Madinah ini sebetulnya ingin membunuh Utsman dan juga ingin merampas harta harta negara gitu. Akhirnya mereka mengatakan, sekarang Utsman sudah terbunuh, mari kita ambil hartanya. Ya, pantahabu ma fil bait wa lam turku syai'an hatta makana 'ala nisa. Mereka mengambil semua yang ada di rumah Utsman, ya, segala apa yang ada di rumah Utsman, ya, walam yutruku syai'an, bahkan tidak ada mereka sisakan harga barang-barang berharga, bahkan perhiasan daripada wanita-wanita yang ada di rumah Utsman juga mereka ambil. Wastalabba rajulun yuqalu lahu Kalsum an-Najibi mala'ata sayyidana ila zaujatu khalifah. Ini akhirnya, yakni seseorang bernama Kalsum ini menarik, yaitu pakaian mahalnya, yaitu mala'ah, ini suatu perhiasan daripada istri Utsman bin Affan, ya. Qadaraba Kalsuman gulam li Utsman faqatalahu, ya, summa qatala gulam. Di mana ketika itu budak Utsman sempat membantu istri Utsman yang sedang diambil hartanya oleh Kalsum ini, dan terbunuhnya Kalsum, dan akhirnya juga budak Utsman pun dibunuh oleh orang lain. Kemudian setelah itu, setelah mereka berhasil membunuh Utsman dan mengambil berbagai harta Utsman yang ada di rumah Utsman, mereka melanjutkan melakukan penjarahan ke Baitul Mal, ya, penjarahan Baitul Mal kaum muslimin. Fa akhadhu fihi bada'an farrah hirasuhu amamal khawarij. Ya, setelah penjaga-penjaga Baitul Mal, ya, kas negara itu lari karena mereka takut dengan orang-orang yang sedang beringas ini, akhirnya mereka mengambil semua, ya. Dan terbunuhnya Utsman ini ada mengatakan hari Jumat, ya, wa kana qad madha min Dzulhijjah 18 laila. Ada mengatakan terbunuhnya setelah berlalunya 18 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Pendapat yang masyhur pada tahun 35 Hijriah. Wa kana mudakhalafatihi, dan masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah 12 tahun, ya, kecuali 12 hari. Dan umurnya saat itu adalah 82 tahun. Jadi umur Utsman ketika dia dibunuh oleh para demonstran ini, para kudetawan ini, yaitu sekitar umurnya ada mengatakan 84, ada mengatakan 83, ada mengatakan 82 tahun. Kemudian akhirnya setelah itu mereka para demonstran ini melakukan berbagai kerusakan, ya, di kota Madinah, di antaranya menghabisi mengambil serta kekayaan negara yang tersimpan di Baitul Mal kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin sibuk dengan menyelesaikan untuk mengafani Utsman, memandikannya, mengafankannya, ya, memandikan itu sebagian dari budak-budak Utsman yang masih, ya, alaba bin wasalla alaihi Jubair bin Mut'im, ya. Setelah Umar dimandikan, dikafani, disalatkan sehingga menjadi imam itu adalah Jubair bin Mut'im. Waqila ada mengatakan Zubair ibnu Awam. Waqila ghairu dzalika, menjadi imam salat mayatnya. Kemudian, ya, hanya sedikit di antara sahabat yang berani mengikuti jenazah Utsman, ya. Di antaranya Hakim bin Hizam, wa Huwaid bin Abdul Uzza, wa Abu Jaham bin Huzaifah, wa Niyar bin Makram al-Aslami, wa Jubair bin Mut'im, wa Zaid bin Sabit, wa Ka'ab bin Malik, wa Talha bin Ubaidillah, wa Zubair bin Awam, wa Ali bin Abi Thalib. Ini para sahabat yang ikut menyelamatkan, mengantarkan, menguburkan Utsman bin Affan di Baqi'. Kadzalika tabi'ahu ba'dun nisa minhunna imratahu Na'ilah wa Ummu Banin, dan juga ikut menyelenggarakan mayat beliau itu dua orang istri beliau, yaitu
Pertama namanya Nailah, yang kedua Ummu Banin. Wa ba'dus sabiyah, dan berapa anak-anak beliau dan juga anak-anak perempuan sahabat yang lainnya. Setelah khalifah selesai dikuburkan, akhirnya mereka mengeluarkan budak-budaknya juga terbunuh pada hari itu. Wahuma Sabih wa Najih, di antara namanya itu Sabih wa Najih. Pada rumah pada fannaha ila jawar khalifah, dikubur juga di dekat Utsman bin Affan. Qad kana dafnuhum jami'an fi makanin yu'raf bihashi kaukab. Jadi mereka dikuburkan di malam hari ketika itu di atas cahaya bintang. Karena khalifah qad ishtarahu liyuwasa' bihi maqbara al-muslimin. Dikuburkan di daerah Baqi yang dahulu beliau diberi oleh Utsman bin Affan untuk memperluas wilayah perkuburan umum saat itu, dan di situ dikuburkan di bawah cahaya bintang gitu. Jadi di malam hari. Wadakhalu alaihi darahu allati talama awat al-mustad'afin wa raddat fiha jaw'atun ja'iin. Dan juga para demonstran ini juga wa hakadha khalifah salis, demikian terjadinya pembunuhan khalifah yang ketiga ini setelah segala suwar bi kulli khissatin wa dana'atin infiradu adam wujudil mudafi'in, di mana para demonstran ini memanfaatkan kondisi dan melakukan berbagai bentuk perbuatan-perbuatan keji ketika mereka tidak ada orang yang mampu menghambat perbuatan mereka. Karena qad aqsama alaihim an yalzimu buyutahum wa la yu'ridu anfusahum li iraqid dima, di mana para sahabat-sahabat saat itu mereka berdiam diri di rumah masing-masing karena takut terjadinya pertumpahan darah sesama kaum muslimin, maka mereka menjaga diri mereka dan tidak mau menjadi tertumpah darah sesama kaum muslimin. Wa ba'da an harra man yakuffa yadahu min abidihi, setelah juga Utsman bin Affan memerdekakan dari budak-budaknya yang ikut membelahnya. Kemudian mereka para demonstran juga memasuki rumah-rumah yang disediakan oleh Utsman bin Affan untuk menampung fakir miskin dan para orang-orang yang kelaparan, yaitu wasalu suyufahum wa qataluhu fi wahsyatin wa darawatin. Dan mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang ada di rumah itu. Lam yahtarimu syaikhukatahu wa lam yarku li dha'fi, dan mereka para demonstran ini tidak memandang adanya orang tua, adanya orang lemah dan lain-lainnya wa lam yaqiru mushaf, mereka juga tidak menghormati mushaf yang ada di hadapan Utsman. Wa dha'at kullu al-muhawalat allati badalaha khalifah liyahqina biha dima'ul muslimin, semuanya menjadi sia-sia, semua upaya yang dilakukan oleh khalifah untuk menjaga tertumpahnya darah kaum muslimin. Walaiku hakana bidamai az-zaki dima'ul muslimin. Tetapi Utsman bin Affan telah melakukan sebuah sikap yang begitu pengorbanan yang besar demi tidak terjadinya pertumpahan darah yang lebih luas di kalangan muslimin. Dia rela terbunuh dengan dalam keadaan terzalimi. Nah, ini berapa kejadian di akhir itu Akhirnya tujuan khalifah para demonstran ini bukan tujuannya sekedar membunuh khalifah. Sebenarnya yang dianggap oleh kebanyakan orang, kalau seandainya mereka hanya sekedar membunuh khalifah, tentu urusannya selesai setelah Utsman bin Affan terbunuh. Akan tapi sebetulnya maksud mereka adalah ingin menimbulkan kerusakan dan kekacauan di tengah kaum muslimin, sehingga kita lihat bagaimana mereka merampas harta Baitul Mal dan harta Utsman, dan berapa membunuh pada orang-orang yang dilayani oleh Utsman di rumahnya. Akhirnya fitnah demi fitnah berjalan terus sampai nanti terangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Maka oleh sebab itu para penulis sejarah menjelaskan bahwa tujuan para demonstran ini adalah memiliki tujuan yang panjang. Ada rangkaian yang sudah mereka rencanakan, bukan hanya sekadar mengganti khalifah atau terhindarnya mereka dari kezaliman khalifah. Kemudian wa madza yajni athwar min qatl khalifah idza istama'a al-muslimun ala khalifah akhar. Jadi mereka para demonstran ini, seandainya
kaum muslimin memiliki pemimpin yang satu, terpilih khalifah, tentu mereka tidak bisa melanjutkan rencana-rencana yang telah mereka buat. Akhirnya mereka berusaha untuk selalu menimbulkan kekacauan-kekacauan seperti terjadi di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya ya jelas bahwa mereka yang melakukan perbuatan pengepung rumah khalifah itu kebanyakan mereka dari golongan Khawarij. Ini terbukti ketika terjadi nanti perperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan para Khawarij, dan tuntutan mereka ketika perang Siffin nanti akan kita bahas ya, bagaimana para demonstran-demonstran ini pada hakikatnya mereka adalah orang-orang di antara mereka yang sebelumnya telah kita jelaskan, ada yang mereka hanya tertipu, terfitnah, tidak tahu kejadian sebenarnya, namun sebagian besar di antara mereka itu memang sudah memiliki rencana-rencana untuk menimbulkan kekacauan-kekacauan di tengah kaum muslimin. Taib. Itu berapa perkara yang dapat kita jelaskan dalam kesempatan ini ya, di mana akhir telah terbunuhnya Utsman, kaum muhajirin merapat, para demonstran pun meminta datang kepada Ali untuk menunjuk sebagai khalifah ya, seakan-akan mereka ini adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bersembunyi di belakang, di bawah pasukan Ali nanti yang akan terbongkar setelah perang Siffin, di mana mereka sendiri pun mengatakan memberikan ancaman pada Ali ketika Ali telah memecat pimpinan mereka itu Ashtar ya. Akhirnya setelah Utsman wafat, terbunuh, kemudian terjadi kekacauan begitu, akhirnya Ali bin Abi Thalib secara terpaksa melanjutkan pemerintahan Khalifah Rasyidin dan dibaiat oleh para sahabat-sahabat yang senior. Di masa selama Utsman bin Affan dikepung ya, yang menjadi imam salat ya, sebagian sahabat ada yang enggan karena adalah imam fitnah. Akhirnya Utsman mengatakan sebaik-baik yang kalian lakukan adalah salat. Maka Utsman bin Affan memberikan jalan terbaik di antara mereka, dan akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah yang cukup besar dan ataupun korban begitu banyak, dengan kesabaran Khalifah bin Affan yang memang Khalifah Utsman bin Affan juga yang disebutkan dalam surah beliau adalah syahid ketika Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab ketika berada di atas Uhud ya, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ya, ketika Uhud, ada juga ada riwayat menyebutkan di Bukit Hira ketika terjadi kegembiraan bergoncang begitu, maka di Bukit Uhud Rasulullah mengatakan, oh sebut ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidain. Ya, tenanglah wahai Bukit Uhud, sungguhnya atasmu sekarang ini ada seorang nabi dan seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq maksudnya, dan dua orang syahid yaitu Umar dan Utsman. Demikian pula wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Utsman. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan ketika menyebutkan terjadinya fitnah dan balwa, Rasulullah SAW mengarahkan kepada Utsman, ini akan terjadi orang terbunuh di saat terjadinya fitnah dan ala balwa tusibuhu ya, dari kejadian-kejadian fitnah yang akan menimpanya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia untuk memimpin kaum muslimin menjadi khalifah ya, setelah terjadinya diskusi yang panjang antara sahabat-sahabat senior. Nah, diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan, yang insyaAllah akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Sebetulnya masih ada pembahasan sebelum ini, adalah kita mungkin pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas tentang apa saja tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Utsman di saat pemerintahannya, alasan-alasan para demonstran ini, para kudetawan ini ya, yang melakukan apa alasan mereka, apakah benar tuduhan-tuduhan itu atau bagaimana. Nah, ini ada beberapa tuduhan nanti akan kita jawab insyaAllah pada kajian yang akan datang, agar jelas permasalahannya, apa yang mereka tidak senangi dari Utsman, apa kenyataan yang terjadi sebenarnya. Jadi antara tuduhannya adalah Utsman banyak mengangkat daripada gubernur-gubernur dari kalangan keluarganya umpamanya, atau tuduhan mereka lagi menuduhkan seperti Utsman lari di waktu perang Uhud, ataupun tidak ikut perang Badar, atau tidak ikut Bai'at Ridwan, dan juga Utsman juga dituduh telah banyak memperluas lahan untuk penjagaan harta sedekah ya, yang disebut dengan himah. Nah, ini akan kita bahas insyaallah pada kajian yang akan datang untuk menjelaskan apakah benar tuduhan-tuduhan itu, bagaimana ijtihad Utsman dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Untuk materi barangkali kita cukup sampai di sini dulu, dan berikutnya kita akan
dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan pendengar yang ikut bergabung bersama kita pagi ini. Dan selanjutnya kita kembalikan kepada Akhi Madu kita dari studio Cilengsi.